Pemerkosaan di sebuah pesantren di Bandung, Jawa Barat menambah daftar panjang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan asrama. Kasus ini sudah memasuki tahapan pengadilan, tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang mengapa kasus pemerkosaan bisa terjadi beberapa kali di dalam lingkungan itu. Dan di mana peran pemerintah dalam pengawasan. Kita bahas malam ini, sudah bergabung narasumber melalui Zoom, Retno Listiarti, Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mbak Retno, selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Kami juga telah mengundang Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, tapi tidak bisa bergabung di saat-saat akhir. Saya akan langsung ke Mbak Retno sekarang. Mbak Retno, kalau Ya, sepertinya kita sudah berulang kali berbincang membahas soal kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan dan ini terjadi di dunia pendidikan asrama berbasis agama yaitu pesantren. Apa yang ya. menyebabkan ini terulang lagi? Iya, Mbak Putri, yang pertama adalah pondok pesantren itu kan boarding school ya, artinya anak-anak diasramakan. Ketika anak-anak diasramakan, maka bisa jadi dia baru pulang per 6 bulan atau per semester saat liburan. Nah, berarti anak-anak ini sudah pindah pengasuhan dari orang tua, kemudian pengasuhannya jatuh di guru ya atau pengasuhan pindah ke pesantren ini, pondok pesantren. Nah, ketika pengasuhan itu pindah, maka kan tadi orang tua mungkin hanya kontak lewat telepon, WA, atau malah mungkin nggak boleh bawa handphone kan bisa jadi. Hmm, Artinya anak-anak ini untuk berkontak kepada orang tuanya bisa jadi juga sulit. Orang tuanya mungkin ketika mengakses anaknya gitu, untuk itu mungkin jaraknya jauh, akhirnya juga nggak jarang untuk menengok. Nah, artinya di sini peluang si pelaku itu melakukan itu menjadi besar. Nah, yang kedua adalah ini kan soal tidak berani bicara, apalagi ya si pelaku itu ya mengiming-imingi banyak hal, lalu juga membuat dalil ya sebagai pembenaran misalnya bahwa harus patuh pada guru, harus taat pada guru. Ini ya hal-hal yang kemudian membuat anak-anak ini akhirnya menjadi korban. Ya, tentu saja ini pengawasan kan di bawah Kementerian Agama ya, ya. dan Kementerian Agama itu kan ada di setiap provinsi, ada juga di kabupaten kota. Nah, artinya pondok pesantren yang jumlahnya sangat banyak ini, ya ini bagaimana misalnya sistem pengawasannya. Lalu bagaimana jika kemudian terjadi kasus, apakah ada sistem pelaporan atau pengaduan. Nah, ini yang kami tidak menemukan sih ya adanya sistem pengaduan atau pelaporan sehingga anak juga mau ngadu ke pesantren gimana caranya, harusnya ada pengaduan di luar gitu ya yang dibangun oleh Kementerian Agama karena jumlah pondok pesantren kan banyak sekali nih. Ya, Jadi 20 bagaimana sistem ribuan. pengaduan Ya. itu dibangun, itu yang harusnya ya untuk pencegahan ya. Oke. Mbak Retno, tapi kalau misalnya melihat sekarang, kenapa kemudian beberapa kasus dari sebagian besar kasus itu baru Ya. terungkap setelah terjadi 1 tahun, 2 tahun, bahkan kasus di Bandung ini sejak 2016? Ya, biasanya itu soal tidak mengadu. Kita kan tidak tahu kalau tidak ada pengaduan ya, misalnya tidak ada laporan dan lain-lain. Ini kan terjadi akibat ada yang melapor ke polisi gitu ya. Jadi memang penting sekali berani mengadu. Kalau kekerasan seksual semacam ini jangan dianggap sebagai aib, tapi harus berani untuk mengadu. Dan memang kekerasan seksual itu pengaduannya sulit kan. Ya. Maksudnya pengaduannya sulit itu pembuktian. Pembuktian untuk sampai kemudian kepada proses P21 itu kan sebenarnya sulit di dalam konteks kekerasan seksual sendiri. Jumlah itu sebenarnya gunung es gitu. Artinya kasus yang dilaporkan dengan kasus yang terjadi, ya itu sangat sedikit yang orang berani melaporkan. Karena tadi ya stigma akan muncul, dampak-dampak akan muncul. Contohnya seperti tadi ya, saya dengar ulasannya dari CNN sendiri, bahwa ada anak yang sudah dapat sekolah baru, diterima di sekolah baru, begitu tahu anak ini adalah masuk dalam kasus itu dan sudah punya anak, kemudian dikeluarkan. Padahal ini anak korban kan, Ya. lalu dikorbankan lagi, hak pendidikannya tidak dapat pula. Lalu anak ini bagaimana? Apa kehilangan masa depannya? Nah, ini kan hal-hal begini nih sebagai konsekuensi ketika ketahuan ya terungkap kasusnya, kemudian ada perspektif anak yang tidak adanya perspektif anak ya pada lingkungan sekolah, dinas pendidikan, ini yang mengakibatkan misalnya anak-anak ini jadi sulit ya mengakses pendidikan, ini jelas sebuah pelanggaran. Bagaimana dengan penegak hukum? Apakah stigma itu menurut Anda juga muncul di kalangan penegak hukum Ya, kita?
Ya, beberapa kasus iya, bahkan anak-anak merasa tertekan iya gitu, tapi beberapa kasus sebenarnya banyak kasus juga, polisi itu lewat unit PPA-nya bagus dalam penanganan, mereka menerapkan juga undang-undang tidak hanya undang-undang perlindungan anak, tapi undang-undang SPPA ya, Sistem Hmm, Peradilan hmm, Pidana Anak, hmm. di mana anak-anak ini diperiksa, itu harus ada orang tua, harus ada pendamping, pendamping ini adalah psikolog gitu ya, atau, orang apa, peksos ya, pekerja sosial. Nah, itu memang ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ketika anak dimintai keterangan, anak di BAP, termasuk anak menjadi saksi kelak di pengadilan. Nah, ini kemudian juga harus ada kerahasiaan, itulah ya, agar tidak berdampak. Nah, ini, bagaimana kemudian anak-anak ini kok, diketahui. Nah, kemungkinan diketahui itu kan dari apa, rapot ya, Mhm, dokumen hasil belajar. Jadi rapotnya mungkin, diserahkan kepada sekolah, atau sekolah lihat nama sekolah sebelumnya kan. mhm. Nah, lalu kemudian mereka menolak. Nah, ini betul-betul, disayangkan ya, lembaga pendidikan lain menolak, padahal ini harusnya kita menolong anak-anak yang telah menjadi korban ini. Nah, kalau di kepolisian itu beberapa memang tadi anak-anak merasa kayak dia tidak bisa menjelaskan kan. Mungkin namanya anak-anak, kan korban ada yang 13 tahun. Iya. Nah, konsep, hubungan seksual mungkin juga belum dia pahami. Jadi kalau kemudian dia menjelaskan, mungkin agak mengulang-ulang atau mungkin dia agak kesulitan. Nah, ini kan diperlukan kesabaran gitu ya, untuk banyak, kasus gitu ya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual, emang kesulitan. Nah, ini kadang-kadang mungkin polisi juga lelah, ya kadang-kadang suaranya meninggi, padahal anak-anak ini kan dalam kondisi misalnya trauma gitu ya. Nah, soal penegakan hukum, polisi tentu bisa tahu juga kan berdasarkan pelaporan ya. Dan Mmm, ini bukan delik aduan, begitu tahu ada kejahatan seksual semacam ini, tidak dilaporkan pun polisi harus turun, harus memeriksa gitu ya, menyidik gitu. Nah, ini yang, proses ini polisi dalam hal ini termasuk sebenarnya, cepat ya, walau laporan pertama Mei dan baru kemudian segera proses itu, dilakukan di bulan apa ini, Desember gitu ya, tapi iya proses November. ini mungkin Mhm. terkait dengan, alat bukti. Kalau kami KPAI bagaimanapun, ya proses yang kemudian diangkat karena ini sudah biadab sebenarnya ya, udah sadis kami mengutuk juga. Nah, ini tentu, ketika polisi berhasil mengungkap dan ini proses terus berlanjut, ya kami mengapresiasi Mmm. kepolisian. Mbak Retno, kalau misalnya Anda lihat karena ini peristiwanya terus berulang, terjadi sejak terjadi beberapa kali di beberapa pesantren. Jadi Anda melihat kendornya di mananya? Loophole-nya di mana? Pertama, jumlah pesantren ini, cukup tinggi ya, artinya banyak sekali dan menurut Kementerian Agama, ya boarding school ini ya, rata-rata pesantren itu banyak juga yang tidak terjangkau mereka dalam arti tidak terdaftar. Mmm, Nah, lalu, kualifikasi sebenarnya mereka keluarkan ya. Nah, tapi menurut saya itu kan tak cukup. iya, Untuk anak-anak yang berada di dalam, pesantren dan di mana pengasuhannya berpindah, mereka tidak pulang dan berada di sana, kan tanggung jawab perlindungannya ada di pihak pesantrennya. mmm, Nah, sekarang ini juga harus ada pertama kehati-hatian orang tua dalam memilih pondok pesantren. Ya, kalau memang mau menaruh anak di sana, coba lihat rekam jejak. Ya, kemudian ini penting sekali untuk melihat, datang, mensurvei. Nah, yang kedua adalah Kementerian Agama menurut saya harusnya membuat sistem tadi. Sistem perlindungannya itu melalui satu, membuka kanal pengaduan. Kanal pengaduan ke pesantren nggak akan ada yang berani, tapi kanal pengaduan yang memang disediakan oleh Kementerian Agama sendiri. mmm, Karena ini kan bukan kasus pertama. Kemudian banyak kasus yang seperti ini ya. Kemudian artinya yang biadab mungkin yang sampai sebegini banyaknya ini kita tercengang ini baru sekali. Tapi ya barangkali di beberapa kasus juga ada, di beberapa pesantren juga terjadi. Bukan berarti di semua pesantren memang tidak gitu ya, iya, tapi ya beberapa mencuat kan. Nah, itu sistem pengaduan bagaimana? Berikutnya oke. lagi sistem pengawasan, ada nggak secara periodik ya pengawasan itu dilakukan termasuk memasang teknologi seperti CCTV. Saya rasa penting banget karena anak-anak ini kan berada di dalam ya dengan situasi ada aja blank spot sehingga anak-anak kemudian bisa menjadi korban di wilayah-wilayah yang tidak terdeteksi itu. Nah, menurut saya ini penting memasang CCTV. Jadi kalau pesantren itu betul-betul ingin melindungi, setidaknya dia memiliki pemantauan CCTV. Nah, itu mungkin salah satu juga indikator yang menjadi pilihan sekolah, ya pilihan
orang tua menyekolahkan anak itu di pondok pesantren. Mbak Retno, tapi kalau misalnya kita bisa ambil dari kasus ini, jadi santriwati ini mereka semua berasal dari desa yang kemudian dititipkan. Iya, Bagaimana dengan kondisi yang seperti itu, Mbak Retno? Mungkin tidak punya iya. tools, tidak punya akses untuk mendapatkan informasi? Ya, pertama kan ini anak-anak ini memang pada sebagian besar dari wilayah Garut ya, Jawa Barat yang memang asalnya pelaku tuh dari sana. Yang kedua bisa jadi ya, ini harusnya polisi juga mengungkap di balik dia membuat pondok pesantren ini apakah ada maksud tertentu gitu, karena yang diambil siapa, anak-anak kan ada beberapa yang dijanjikan akan disekolahkan sampai lulus. Nah ini kan artinya, ini apakah dari keluarga tidak mampu atau tidak, kami tidak tahu. Nah kalau terkait dengan tadi desa tidak mampu, kemudian bagaimana aksesnya, itu yang saya maksud sistem pengaduan. Jadi Hmm, sistem pengaduannya itu pakai nomor yang bisa diakses gitu oleh siapapun. Nah, oke. nomor akses itu adalah yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Jadi kan orang tua bisa WA ke nomor itu. Sebagaimana pengaduan misalnya KPAI kan kami membuka link Iya, pengaduan iya. lewat WA, lewat email, lewat media sosial. Nah, ini bagaimana pihak Kementerian Agama sebagai bentuk pencegahan melakukan itu. Jadi kalau nggak dibangun sistem itu ya akan terus banyak korban. Nah, contoh kasus lah ya, ini bukan boarding school aja terjadi dengan jumlah banyak. Kan tadi sempat Mbak Putri nanya, ini kalau jumlahnya, kalau guru ya biasanya jumlahnya banyak. Iya. Dan apalagi kalau didiamkan, tidak pernah dilaporkan, oh terus akan ada korban setiap tahun. Nah ini pernah terjadi, misalnya saja adalah kasus di salah satu wilayah di Jawa Timur ya, di Jombang. Itu ada korban 25 guru ya, pelakunya guru bahasa Indonesia di sekolah itu. Mm-mm. Nah itu kejadiannya adalah terbongkar setelah satu siswi itu berhasil melepaskan diri gitu ya pada saat ini metodenya ruqyah, dikatakan bahwa di Iya, iya. tubuhnya itu ada jin dan ternyata saat mau nggak diobatin pulang sekolah saat sepi kan, nah jinnya itu dibilang ada di payudara dan di vagina. Nah anak Hmm. ini kebetulan dididik oleh orang tuanya Iya, bahwa iya. bagian itu tuh nggak boleh dilihat, apalagi dipegang oleh pihak lain. Maka dia sadar ini bohong, berarti di tubuh saya tidak ada jin. Sehingga dia berpikir untuk menyelamatkan diri. Nah, hal-hal begini kan penting juga nih ya, Iya, edukasi iya. semacam ini gitu. Sehingga ketika dilaporkan oleh orang tua si anak yang kondisi terakhir ini, orang tuanya langsung bawa ke polisi sehingga TKP itu semua alat bukti masih ada. Oke. Dan tidak lama kemudian 24 anak perempuan lainnya mengaku menerima perlakuan yang sama. Nah ini kan jadi kalau berani bicara sebenarnya akan berhenti. Nah ini sulitnya ya, kita tahulah situasi anak-anak ya, ini yang bukan boarding school aja ngalamin dan tetap ketakutan kan, apalagi ketika mereka berada di asrama ya, Iya, yang iya. kemudian tidak tahu harus hubungin orang tua, tidak tahu Betul, apa ini betul. pastilah Aksesnya berat terbatas. bagi anak-anak ya. Iya, betul. Jadi Mbak Retno, saya akan menyimpulkan Ya, dari perbincangan kita harus sesegera mungkin Kementerian Agama melakukan langkah ekstrim ya, harus langkah ekstrim karena ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sangat mencengangkan. Dan terutama lagi betul. soal kanal pengaduan dan pengawasan. Ada 27 ribuan pesantren, pengawasannya seperti apa, berkaitan dengan apapun terutama tindak kekerasan seksual yang berada di dalamnya. Mbak Retno, terima Ya, kasih banyak Mbak Retno sudah bergabung sore hari ini sama-sama. di Oke. CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu.